Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maria Ningsih, asal perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, kelas PGSD 2A dengan NIM 200005028. Di sini saya akan mempresentasikan LKM saya yang berjudul Listrik Statis dan Dinamis dengan dosen pengampu Ibu Ika Mariani MPD. Tanggal pelaksanaannya 12 Juni 2021 sampai 16 Juni 2021. Jam pelaksanaan 13 waktu Indonesia Barat sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Jadwal pelaksanaannya terdapat pada kolom berikut ini. Yang pertama, melihat video penggunaan PET dilakukan pada Sabtu 12 Juni 2021. Yang kedua, merancang rangkaian listrik sederhana dengan menggunakan bahan dan alat yang diperintahkan di LKM dan sudah disediakan di dalam PET. Yang ketiga, menghitung kuat arus listrik dalam kawat penghantar. Yang keempat, menganalisis antara hubungan kuat arus dan beda potensial listrik. Yang kelima, menghitung energi dan daya listrik. Yang keenam, menghitung energi pemakaian listrik. Yang ketujuh, mempresentasikan hasil LKM yang dilakukan pada Rabu 15 Juni 2021, serta mengupload hasil presentasi ke YouTube dilakukan pada Rabu 15 Juni 2021. Di sini terdapat pengantar. Tujuan dibuatnya LKM adalah untuk merancang rangkaian listrik sederhana. Yang kedua, menghitung besar arus listrik dalam kawat penghantar. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara kuat arus dan beda potensial listrik. Yang keempat, menghitung energi dan daya listrik. Yang kelima, menghitung biaya pemakaian listrik. Di sini terdapat alat dan bahan. Semua alat dan bahan yang digunakan telah ada di dalam simulasi PET, seperti kabel, baterai, lampu, dan amperemeter. Yang D, prosedur kerja. Ini terdapat beberapa prosedur kerja sampai nomor 6. Lalu kegiatan kedua, mengukur kuat arus listrik. Poin 1 sampai poin 6. Serta kegiatan ketiga, kita diperintahkan untuk merangkai beberapa aliran listrik, seperti pada rangkaian pertama, kedua, dan rangkaian ketiga. Di sini adalah hasil pengamatan kegiatan pertama. Indikator pembeda, rangkaian dengan lampu menyala adalah rangkaian tertutup. Rangkaian dengan lampu tidak menyala yaitu rangkaian terbuka. Rangkaian tertutup dapat menyalakan lampu karena terdapat elektron-elektron yang dapat mengantarkan arus ke lampu sehingga lampu dapat menyala. Sedangkan rangkaian terbuka tidak dapat menghantarkan elektron menuju ke lampu sehingga lampu tidak dapat menyala. Arah elektron untuk rangkaian yang tertutup terdapat aliran elektron antar komponen sehingga lampu dapat menyala. Sedangkan rangkaian yang terbuka tidak terdapat rangkaian elektron antar komponen sehingga lampu tidak dapat menyala. Ini terbuka, elektron terputus, maka lampu tidak dapat menyala. 3. Arah arus listrik. Rangkaian tertutup, arah arus listrik mengarah ke kanan atau seperti arah jarum jam. Seperti ini. Sedangkan rangkaian terbuka tidak terdapat arah arus listrik karena rangkaian telah terbuka, saklar telah terbuka, maka terputuslah elektron atau aliran listriknya terputus sehingga lampu tidak dapat menyala. Nah, kita beralih ke hasil pengamatan kegiatan kedua. Rangkaian pertama, bagian A, besar tegangan 9 volt di sini. Kuat
besar kuat arusnya 0,90 ampere. Terdapat di sini. Pengamatan yang kedua yaitu besar tegangannya 10,50 volt di sini. Kuat arusnya 1,05 ampere. Yang C, besar tegangannya 12 volt. Lalu, kuat arusnya 1,20 ampere. Gambar keempat, tegangannya 13,50 volt, serta besar kuat arusnya 1,35 ampere. Yang E, besar tegangannya 18 volt, kuat arusnya 1,80 ampere. Ini karena baterai dilepas, maka tegangan dan kuat arusnya tidak ada. Jadi semua bernilai 0 volt dan 0 ampere. Hasil pengamatan ketiga terdapat pada kolom ini, dan ini capture-nya, gambar, yang diperintahkan kita untuk merangkai listrik dinamis yang ada pada LKM tadi. Ini hasilnya semuanya. Kuat arus pada gambar pertama 2,70 ampere, tegangan atau voltnya 9 volt. Kita mencari daya atau P dengan rumus P sama dengan phase I. Kita masukkan angkanya 2,70 dikali 9 sama dengan 24,3 watt. Serta kita mencari energi 9 dikali 2,70 dikali 10 dari rumus yang T sama dengan 10 sekon. Jadi dihasilkan jadi hasil dari penjumlahan 9 dikali 2,70 dikali 10 sama dengan 243 kilojoule. Kita mencari energi dengan mengganti waktu dengan 20 sekon, yaitu 9 dikali 2,70 dikali 20, dan hasilnya 486 kilojoule. Begitu juga dengan gambar kedua dan gambar ketiga. Kita masuk ke yang diskusi. 1. Rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu? Menurut saya, rangkaian yang tertutup. Rangkaian tertutup dapat menyalakan lampu karena terdapat aliran elektron-elektron antar komponen sehingga lampu dapat menyala. Atau di dalam rangkaian lampu tertutup, tegangan listrik dari baterai dapat mengalir menuju lampu sehingga menyebabkan lampu dapat menyala. Soal yang kedua, bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup? Hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup adalah adanya aliran elektron-elektron antara komponen sehingga menyebabkan lampu dapat menyala. Sedangkan aliran arus, jika baterai dilepas, maka lampu tidak akan menyala. Hal ini dikarenakan tidak terdapat sumber arus yang mengalir dalam rangkaian. Dapat dikatakan berbanding lurus, karena saat listrik tertutup, aliran dari elektron dan aliran listrik dapat mengalir sehingga dapat menyalakan lampu. Yang ketiga, perbandingan antara besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan. Jadi, perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan adalah berbanding lurus.
Karena saat tegangan yang diberikan pada baterai kecil, maka nyala lampu juga akan redup. Atau kuat arus yang diberikan jika kecil, maka tegangan baterai besar, kuat arus yang akan mengalir juga semakin besar. Kita masuk soal yang keempat, yaitu jika jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar 0,6 C dan arus mengalir pada kawat penghantar selama 60 detik, berapa jumlah arus yang mengalir pada kawat? Diketahui, muatan yang berpindah pada kawat 0,6 C, lama arus mengalir pada kawat 60 detik. Diketahui lagi, Q-nya bernilai 0,6 C, T sama dengan 60 sekon. Ditanya I, dengan rumus I sama dengan Q per T. I, T-nya kita masukin nilainya 0,6 C per 60 sekon. Dapat hasilnya 0,01 ampere. Nah, berdasarkan gambar pengamatan dari kegiatan kedua, kita diperintahkan untuk membuat grafik hubungan antara besar tegangan dan kuat arus listrik. Inilah hasil grafik dari kegiatan kegiatan 2 yang sudah saya lakukan. Nah, soal nomor 6, berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik? Hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik adalah sebanding pada hambatan tetap. Bila kuat arus I bertambah besar, maka nilai V pun bertambah besar. Tetapi bila kuat arus I berkurang, maka nilai V pun ikut berkurang. Hal ini sesuai dengan persamaan hukum Ohm, di mana V sama dengan I dikali R. Soal nomor 7, kita diperintahkan untuk membuat grafik lagi, yaitu grafik hasil pengamatan kegiatan dari kegiatan kita yang nomor 3. Buatlah grafik hubungan antara kuat arus energi dan energi listrik. Maaf, ini saya buat dengan menggunakan tulisan. Dan inilah grafik hasil dari pengamatan dari kegiatan ketiga saya. Soal nomor 8, berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara kuat arus dan energi listrik? Jawaban saya, hubungan antara kuat arus dan energi listrik adalah ketika kuat arus semakin besar, maka energi juga akan semakin besar. Begitulah juga sebaliknya, jika kuat arus semakin kecil, maka energi yang dihasilkan juga semakin kecil. Dapat dikatakan juga berbanding lurus, karena kuat arus semakin besar, energi listrik juga akan semakin besar. Soal yang nomor 9, sebuah heater digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan sebesar 24. Dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Jika heater menyala selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Nah, di sini kita diketahui bahwa R sama dengan 24 ohm, V sama dengan 240 volt, dan T sama dengan 30 detik. Yang ditanya adalah E. Dijawab dengan rumus E sama dengan V dikali L dikali T. I sama dengan V per R sama dengan 240 dibagi 20, sama dengan 10 ampere. E sama dengan 240 dikali 10 dikali 30 dan hasilnya 72.000 joule atau 72 kilojoule. Soal yang nomor 10, pada lampu pijar tertulis 220 volt atau 100 watt. Apabila lampu tersebut menyala dari 18 sampai 6 WIB,
Tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021. Diketahui V sama dengan 220 volt, P-nya sama dengan 1000 watt, dan T-nya sama dengan 12 jam. Yang ditanya adalah W. Dijawab, rumusnya W sama dengan P dikali T. Tinggal dimasukkan angkanya. P-nya 1000 dikali 12. Dan W sama dengan 1200 watt sama dengan 1,3 kWh per hari. Energi selama bulan Januari 2021, W sama dengan 1,2 dikali 31. W sama dengan 7. Dan dihasilkan W-nya 37,2 kWh. Biaya yang dikeluarkan adalah 37,2 dikali 100 sama dengan 3.700. Jadi, besar biaya listrik yang harus dibayar untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari adalah 3.700. Nah, kita dapat simpulkan bahwa berdasarkan seluruh kegiatan, saya menyimpulkannya, kita diajarkan untuk merangkai aliran listrik terbuka dan tertutup. Pada aliran listrik tertutup, maka lampu akan menyala karena elektron dapat mengalir bebas ke lampu. Sedangkan pada aliran terbuka, lampu tidak akan menyala karena elektron tidak mengalir ke lampu. Yang kedua, ketika kuat arus semakin besar, maka energi juga akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika kuat arus semakin kecil, maka energi yang dihasilkan juga semakin kecil. Dapat dikatakan juga berbanding lurus karena kuat arus semakin besar, maka energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, sekian dari presentasi LKM listrik dinamis saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.